Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Etika Syota, masih membahas bidang studi prakarya dan kewirausahaan. Nah, materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya harap Gus Student dapat membantu pengembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menampilkan gambar. Nah, coba good student tebak gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar dari alat transportasi. Nah, di sini ada alat transportasi darat dan ada alat transportasi air. Nah, di sini juga dibedakan antara transportasi tradisional dan transportasi modern. Transportasi tradisional dan transportasi modern memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba kita analisis satu-satu. Kita bahas dulu dari transportasi tradisional. Nah, kelebihan dari transportasi tradisional adalah alat transportasi nasional ini ia tidak mencemari lingkungan. Karena alat transportasi tradisional tidak menghasilkan gas-gas yang dapat merusak atau mencemari lingkungan. Nah, untuk kekurangan dari transportasi tradisional, dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berpindah tempat. Nah, kemudian beban yang diangkut pada alat transportasi tradisional ini juga lebih sedikit, jadi muatannya tidak terlalu banyak. Nah, untuk alat transportasi modern, kelebihannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk berpindah tempat itu lebih cepat dibandingkan alat transportasi tradisional. Nah, kemudian kelebihannya beban atau muatan yang diangkut oleh alat transportasi modern ini juga lebih banyak dibandingkan alat transportasi tradisional. Untuk kekurangan dari alat transportasi modern ini dapat mencemari lingkungan karena menghasilkan gas-gas yang dapat merusak lingkungan. Oke, jadi kalian sudah tahu alat-alat transportasi tadi. Nah, kalau ditanya lagi, apakah itu transportasi? Ya, transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, manfaat dari transportasi adalah yang pertama, mempercepat proses perpindahan manusia, hewan, dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kedua, menjadi sarana pelayanan bagi masyarakat, baik perorangan maupun kelompok. Nah, yang ketiga, membuka peluang bisnis di bidang jasa angkutan ataupun perjalanan. Nah, pada masa awal peradaban, manusia menggunakan cara paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Manusia menggunakan kemampuan tubuhnya untuk berpindah maupun memindahkan barangnya, yaitu dengan cara berjalan kaki serta menjinjing dan memikul barang bawaan di bahunya. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Jadi, pada awal peradaban, kegiatan transportasi dilakukan hanya dengan cara memikul dan menjinjing saja. Nah, untuk memikul dan menjinjing saja dapat dilakukan hanya pada barang-barang yang tidak terlalu berat. Nah, kalau dia membawa barang yang berat, biasanya menggunakan cara dengan menggunakan bantuan dari kayu. Nah, di sini ada gambar contoh manusia atau masyarakat yang membawa hasil hewan buruannya dengan bantuan kayu. Kemudian hasil hewan buruan itu diikatkan di kayu tersebut, kemudian diangkat. Nah, setelah perkembangan zaman, maka muncullah teknologi baru, ditemukanlah roda, tetapi masih memakai bantuan dari hewan. Nah, di sini ada gambar alat transportasi
dengan bantuan hewan berupa kerbau. Nah, sampai perkembangan terus berlanjut sampai sekarang muncullah alat transportasi berupa mobil, kemudian ada sepeda motor, ada kereta api, kemudian ada kapal, dan lain-lain. Nah, alat transportasi dibedakan atas, ini ada transportasi darat. Nah, alat transportasi darat ini ada alat transportasi darat yang berada di ini ada contohnya, ada mobil, kemudian ada bus, ada sepeda motor, ada sepeda, beca. Nah, di sini ada kereta yang jalurnya itu harus menggunakan rel. Nah, kemudian ada alat transportasi air. Ini contohnya ada rakit, kemudian ada perahu, kemudian ada kapal laut. Nah, alat transportasi udara di sini ada pesawat, kemudian ada balon udara, dan ada helikopter. Nah, kemudian peta pikiran tentang alat transportasi barang. Nah, di sini yang pertama adalah jarak yang dilalui. Nah, ada jaraknya dekat, kemudian jaraknya sedang, kemudian jaraknya yang jauh. Kalau jaraknya yang dekat bisa menggunakan alat transportasi yang sederhana, bisa berupa sepeda atau kereta sorong. Kemudian kalau yang jarak yang dilaluinya sedang bisa menggunakan sepeda motor. Nah, kalau jarak yang dilaluinya terlalu jauh bisa menggunakan pesawat terbang, kemudian bisa menggunakan kapal laut. Nah, kemudian medan yang dilalui ada darat, kemudian air, kemudian ada udara. Nah, kalau yang di darat ini bisa berupa tanah liat, kemudian aspal, beton, atau rel. Nah, kalau yang di air ini medan yang dilalui bisa berupa laut, sungai, dan danau. Nah, masuk ke sistem penggerak. Nah, contohnya itu ada katrol, kemudian ada gigi roda, dan lain-lain. Nah, sistem kendalinya itu ada yang dikendalikan oleh manusia, kemudian alat transportasi juga ada yang dikendalikan oleh komputer atau otomatis. Nah, sumber tenaga dari alat transportasi itu ada berasal dari listrik, kemudian ada juga dari hewan, bantuan hewan, kemudian ada alat transportasi yang dikendalikan oleh manusia. Nah, kemudian jenis barang yang bisa diangkut oleh alat transportasi itu ada banyak. Di sini Ibu ambil contohnya 3 saja, yaitu ada telur, ada botol, kemudian ada buah, dan lain-lain. Bisa juga berupa sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian ada kayu, dan lain-lain. Nah, kegiatan transportasi barang jarak sedang dan jauh pada umumnya berkaitan dengan kegiatan yang disebut logistik. Nah, logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Kegiatan logistik yang utama adalah penyimpanan dan transportasi. Maka dapat dipahami bahwa transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Nah, teknologi transportasi dan logistik adalah teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan perpindahan barang. Nah, di sini kita ambil contohnya adalah kegiatan logistik untuk wirausaha telur ayam. Nah, telur ayam ini adalah komoditas yang mudah rusak. Maka kita membutuhkan pengaturan yang tepat untuk penyimpanan maupun untuk transportasinya agar pedagang tidak mengalami kerugian karena kerusakan barang. Yang dalam hal ini telur ayam. Nah, kemasan atau wadah khusus dirancang untuk telur agar terhindar dari benturan. Kemasan telur ayam pun harus dapat ditumpuk untuk efisien ruang penyimpanan. Penyimpanan dan transportasi barang
harus mempertimbangkan faktor keamanan dan efisiensi ruang. Nah, kebutuhan logistik diantaranya muncul sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi. Nah, itulah yang dijelaskan pada materi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.